Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman yang lain-lainnya, kita jalan jauh mata kuliah hari ini di pertemuan ke-6 kali ini. Saya sedikit membahas mengenai yang namanya looping, kemudian jumping, kemudian start, lalu juga logika. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai program looping, jump, start, ataupun logika, bahwa looping itu adalah sebagai sebuah perulangan, atau boleh dikatakan mengulang sebuah aliran atau urutan instruksi dengan beberapa kali proses pengulangan tersebut atau disebut sebagai looping. Nah, looping ini menjadi salah satu yang paling sering dikerjakan oleh banyak CPU, masuk di yang namanya 8051 atau 8051 tersebut. Nah, dalam 8051 itu, proses looping sering kali dilakukan dengan berbagai cara. Caranya bagaimana menggunakannya, kemudian caranya apa saja. Contoh misalkan, dia ingin melakukan sebuah proses dengan menggunakan tersebut, misalkan, pasti membutuhkan namanya proses looping. Caranya bagaimana, apapun itu. Misalkan, di dalam CPU tersebut, seringkali prosesnya pasti menggunakan chip-chip tersebut sebagai bagian yang akan dikerjakan. Nah, inilah yang secara otomatis melakukan dengan cara yang pasti berdasarkan dengan looping tersebut. Itu sebagai sebuah contohnya adalah seperti itu. Nah, kemudian misalkan contoh dengan penggunaan yang namanya proses ulang tersebut atau perulangan atau boleh dikatakan sebagai looping tersebut. Nah, looping seringkali digunakan juga di dalam proses jump. Itu digunakan pada saat kapan? Misalkan ketika ingin melakukan sesuatu yang pasti butuh proses atau lompatan ke alamat tertentu ataupun alamat yang dituju. Itu dilakukan baik dengan penggunaan looping maupun jumping tersebut. Kapan itu dilakukan? Pasti contoh misalkan. Contohnya kita ingin misalkan sebuah balapan lah. Sebuah balapan misalkan lomba lari misalkan seperti itu. Sudah ditentukan alamatnya ke sini. Ya, sudah ditentukan di situ. Nggak apa mas. Demi perjalanan aja. Sudah ditentukan, dia akan lari berdasarkan dengan alamat tertentu tersebut, jalan tersebut. Tiba-tiba, misalkan, cari jalan pintas. Misalkan seperti itu. Sudah ditentukan, tapi mencari jalan pintas. Untuk apa? Untuk menuju ke tempat tersebut sama titiknya. Nah, caranya bisa apa? Bisa belok kanan, bisa belok kiri, atau mungkin cari jalan yang paling jauh sekalipun juga bisa seperti itu. Nah, itulah proses lompatannya. Berbagai cara dengan proses lompatan itu tadi, atau jumping tersebut. Seringkali digunakan biasanya oleh siapapun. Nah, pada saat itu, pasti programnya akan mengeksekusi. Caranya dengan jumping maupun dengan looping tersebut. Agar menuju titiknya nanti, alias adalah titik tertentunya tadi, atau sudah ditentukan sebagai titik rendahnya. Artinya sudah sampai ke tujuan tersebut. Sebenarnya ada dua contoh. Apa mas? Ada dua contoh proses pekerjaan. Baik itu yang secara langsung maupun tidak terbatas secara proses yang dilakukan. Nah, dengan cara itulah sebenarnya jadi kita tahu apa yang dikerjakan secara otomatis maka akan menyesuaikan dengan proses loopingnya tersebut. Dengan cara tidak terbatas misalnya,
kapanpun itu. Ataupun dengan cara secara terus-menerus prosesnya yang dilakukan. Atau mungkin ada kalanya juga ya kita ingin menginginkan yang namanya sebuah looping tersebut dibatasi. Tadi bilang tidak terbatas ataupun terus-menerus bisa saja terjadi. Ataupun dibatasi misalkan. Kalau tidak terbatas maupun terus-menerus, biasanya looping itu akan terus-menerus tidak berhenti kecuali kita keluar dari program tersebut. Ataupun mungkin dibatasi misalkan hanya melakukan loop tersebut 100 kali proses pengulangan tersebut, tidak lebih dari itu. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Dibatasi dengan proses loop yang ada tersebut. Artinya berarti kita menambahkan berapa kali proses looping tersebut akan dilakukan di dalam program tersebut. Kalau misalkan tidak terbatas atau terus-menerus, ini sudah pasti dikatakan sebagai sebuah looping, aslinya seperti itu. Karena looping itu tidak terbatas. Terus-menerus tidak berhenti. Terus-menerus menghitung secara logikanya seharusnya berhenti. Mungkin boleh dianggap ini bisa saja terjadi karena hang. Misalkan seperti itu. Kenapa tidak berhenti tadi? Pasti tidak, tapi itu proses yang dilakukan seperti itu. Secara terus-menerus kerja. Jadi inilah sebenarnya yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan proses registration tadi atau register. Artinya apa? Dibatasi. Karena ketika proses register tersebut pasti akan mendekremennya atau dikatakan sebagai register operan tersebut. Nah, setelah itulah baru nilainya akan menjadi nol. Nilainya tidak akan menjadi nol. Karena apa? Karena ada proses jam di situ. Dia lompat kepada alamat yang ditunjuk tadi. Walaupun sudah dibatasi, kemudian sampai di situ, setelah itu dia akan jump. Dia akan berpindah, dia akan melompat dengan alamat yang tujuh tadi. Sebelum kita melakukan itu, artinya kita harus menentukan dahulu. Registernya dahulu diisi berdasarkan dengan nilai counter ataupun nilai pecahannya. Karena nanti kita dapat menentukan yang namanya berapa kali proses perulangan tersebut yang akan dilakukan atau kita inginkan. Dari situ kita jadi tahu bahwa proses loopnya tersebut memang didasari dengan apa? Dengan nilai tadi. Dengan nilai ataupun cacahannya tersebut. Sebagai bagian yang bisa melakukan proses perulangan tersebut. Dengan kata lain, bahwa sebuah register tersebut sebagai jumlah dari proses perulangan yang berlangsung dalam looping tersebut. Karena apa? Di proses dekremennya sudah ada, pengujian registernya sudah ada, kemudian cara jamnya diringkas sedemikian rupa agar menjadi satu instruksi saja. Dan ini pasti akan lebih efisien ketika melakukan proses dari yang namanya loop tersebut. Artinya dibatasi tadi. Ya, kalau dibatasi, kita akan mudah menjadi satu instruksi saja, tidak lebih. Kalau tadi kan kalau misalkan tidak terbatas, maka dia akan terus-menerus berjalan. Terus-menerus tidak akan berhenti. Kapan kita berhenti? Pada saat kita ingin mengeluarkan programnya tersebut atau keluar dari programnya tersebut. Itu yang bisa keluar dari proses loop tersebut. Tapi kalau sudah dibatasi, akan lebih mudah lagi. Bahkan lebih memudahkan kita bisa terdeteksi, bisa terlihat sejauh mana proses looping tersebut dilakukan.
dengan cara misalkan mengclearkan, membersihkan proses dari akumulator tersebut. Atau bahkan bisa menambahkan 3 buah proses loop tersebut dalam sebuah akumulator yang bisa dilakukan sebanyak 10 kali. Itu bisa dilakukan. Dengan cara menambahkan 3 buah prosesnya tersebut, artinya perlu memindahkan atau bahkan berulang caranya. Jadi dengan cara memindahkannya tersebut harus dibersihkan dahulu. Misalkan seperti pindah rumah lah, misalkan seperti itu, atau pindah, ya pasti kan dalam sebuah ruangan yang tadinya kotor, yang tadinya tidak bersih, kemudian kita bersihkan agar apa? Agar bisa kita tempati. Nah, setelah kita tempati, kita tinggal untuk apa? Misalkan ditambahkan fasilitasnya. Ya, apa saja itu? Yang tadi sudah ada, kemudian tidak bisa digunakan kembali, artinya perlu diulang kembali, perlu di maintenance kembali. Itulah ya, salah satu caranya seperti itu. Setelah kita berpindah tersebut, kita lakukan proses selanjutnya. Yang dilakukan inilah prosesnya jalan secara tidak langsung. Nah, tadi saya bilang dalam sebuah rumah yang tadinya kotor, kemudian tidak bersih tersebut, kita bersihkan. Agar apa? Menurut kita, sebagai yang bertempat tinggal di situ akan semakin nyaman, semakin aman. Kemudian ditambahkan dengan fasilitas tadi, artinya adalah sudah ada fasilitasnya, tetapi kita ulang kembali. Artinya bisa saja kita beli, bisa saja kita servis, bisa saja kita maintenance, atau apapun itu. Intinya untuk mengembalikan bahwa rumah tersebut dalam kondisi yang baik. Kemudian di dalam sebuah program yang tadi di atas, bahwa memang sebenarnya penggunaan register sangat sekali digunakan di dalam nilai kantor. Karena nilai kantornya tersebut sebenarnya sama-sama akan di-set menjadi 10 kali proses iterasi. 10 kali proses loopnya tersebut. Nah, dalam setiap proses loopnya tadi akan ada namanya iterasi. Dari setiap iterasi inilah instruksinya akan mendekremen tadi. Tergantung dari banyaknya proses yang dilakukan dengan kanta tersebut. Nah, atau kita bisa memeriksa nilainya. Nah, jika kita mendapatkan nilai nggak nol tadi, ya, maka programnya akan melompat ke alamat tujuan tadi. Artinya harus dipikirkan tadi, harus sesuai. Kalau nilainya masih ada 1, maka dia tidak akan melompat. Artinya harus menjadi nilai yang rendah tadi. Untuk apa? Bisa mendekremen tadi. Ya, dari proses dekremen itulah jadi tahu seperti apa sih proses yang akan dilakukan. Nah, dari proses dekremen itulah sebenarnya bisa saja dengan penggunaan operator penambahan ataupun bisa saja dengan menggunakan operator pengurangan sekalipun, bisa saja seperti itu. Nah, tetapi tetap proses pengulangan itu akan memiliki nilai tersendiri. Dengan cara itulah sebenarnya bahwa loop tersebut akan berlangsung secara terus-menerus. Artinya tidak dibatasi. Nah, barulah setelah register itu dilakukan, program akan mengalir
ke dalam apa? Akan keluar dari sebuah looping tadi. Artinya sebenarnya kita bisa lakukan itu dengan cara apa? Mengeluarkan programnya agar loopingnya berhenti. Tetapi kalau kita tidak keluarkan programnya tersebut, maka programnya tidak akan berhenti. Dari situlah baru kita bisa mulai mengeksekusi. Instruksi apa saja yang bisa kita lakukan. Instruksi perpindahan, instruksi pengulangan sekalipun lagi dilakukan, kemudian dibatasi atau bagaimana. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa ketika melakukan semua register itulah sebenarnya bisa menggunakan tadi sebagai nilai counter atau pencacahan tersebut. Nah, itulah yang termasuk ada di dalam sebuah lokasi RAM atau dikatakan sebagai direct addressing. Artinya pengalamatan yang kenapa tadi bicara tentang alamatnya, tujuannya tersebut. Karena apa? Ini tadi didasarkan dengan dua bagian ini. Jadi tidak keluar dari itu. Dua bagian inilah yang sebenarnya akan menjadi alamat tujuan dari si namanya looping tersebut. Nah, caranya seperti apa? Melakukannya bagaimana? Itu yang perlu diketahui. Nah, kalau sudah tertuju dengan dua bagian tersebut, dengan penggunaan RAM maupun penggunaan address uh, direct tersebut, ya, maka kita jadi tahu sebenarnya secara perulangan tersebut memang sudah tertuju dengan cara jam tadi. Tetapi kapan akan melakukan proses jam tersebut dilakukan? Kemudian pasti akan berada atau mungkin bahkan berapa sih jumlah maksimum yang dilakukan gitu. Kalau dengan penggunaan counter tadi, bahwa register itu akan menjadi bagian yang sebenarnya juga sebagai 8 bit. Artinya yang dilakukan di situ juga dilakukan demikian. Atau mungkin bisa saja bahkan bisa menampung nilai maksimalnya, yaitu dengan penggunaan 255. Tetapi penjumlahan inilah bisa dilakukan dengan menggunakan tadi contoh pertama tadi dengan penggunaan 10 kali proses ulangan yang dilakukan tadi. Artinya akan bertambah nilai 1 yang pastinya akan bertambah menjadi 256 yang digunakan di situ. Dari situlah maka boleh dibilang, boleh dijadikan menjadi bagian bahwa nilai counter atau cacahan tersebut sebenarnya maksimum. Karena apa? Nilainya dari desimal. Yang artinya dengan penggunaan 256 tersebut. Kemudian bagaimana yang dibutuhkan oleh nilai counter tersebut atau looping tersebut lebih besar dari angka 256. Apakah bisa atau tidak? Nah, sebenarnya secara tidak langsung bisa dengan cara yang namanya adalah nested loop atau boleh dikatakan sebagai looping bersarang. Artinya loop di dalam loop. Nah, dengan penggunaan nested loop tersebut ataupun loop bersarang tersebut bisa menggunakan dua atau bahkan lebih dari yang namanya register tadi sebagai bagian. Kalau misalkan 256, kalaupun misalkan dengan penggunaan angka 200, 500 sekalipun, artinya dengan penggunaan dua bagian saja. Kalau misalkan sudah lebih dari 1000 sekalipun, bisalah juga. Artinya bisa lebih dari dua tersebut.
ingin dilakukan proses registernya, entah dengan penggunaan register 2, 3, 4, 5, atau bahkan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Itu semua bergantung seperti apa yang akan dikerjakan. Nah, kalaupun misalkan tadi saya bilang 1000 sekali itu bisa dilakukan. Ini dengan penggunaan 700, misalkan seperti itu. Itu pun juga dikatakan sebagai angka maksimum. Karena apa? Karena dengan penggunaan 2 register tadilah, boleh dikatakan bisa penggunaan dengan namanya netstrip tersebut. Bisa dilakukan. Artinya penambahan. Karena kalau sudah sifatnya 700, artinya adalah lebih dari 256. Artinya tadi bisa dilakukan 2 ataupun lebih kali proses yang dikerjakan. Dari situ, sebenarnya secara tidak langsung, bahwa proses registernya tersebut bisa dilakukan, bisa dikembangkan dengan cara yang tadi, dengan penggunaan pencacah tersebut sebagai nilai dari bukunya itu. Nah, itu secara terus berulang-berulang. Apa itu akan dilakukan sampai nilai rendah. Atau boleh katakan sebagai alamat tertuju di situ. Nah, dari tadi saya jelaskan, kilas balik mengenai looping tadi, bahwa secara tidak langsung, looping itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Karena apa? Karena looping itu secara tidak langsung bisa dilakukan lebih dari yang angka maksimum tersebut. Artinya, kalau sudah sifatnya lebih dari angka maksimum itu, berarti perlu atau dibutuhkan yang namanya nested loop tersebut atau looping bersama sebagai bagian yang akan dilakukan nantinya ketika program berjalan. Kalaupun misalkan harus dibatasi, ya artinya ketika dibatasi itu sudah tahu berapa kali proses tersebut akan dilakukan agar terbatas nilainya, tidak lebih dari itu yang akan dilakukan. Nah, dengan demikian bahwa loop tersebut memang bisa lebih dari yang kita bayangkan. Kapan? Karena apa? Nilainya pun bisa lebih, prosesnya pun bisa lebih. Tapi dengan berdasarkan dengan yang kita butuhkan berapa. Lanjut ke jam, ini masih ada kaitan dengan yang namanya loop tadi. Karena jam ini adalah sebagai proses melompat. Bagaimana jam tersebut bisa menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh si perintah tersebut. Kalau dengan penggunaan sintaksnya pasti adalah jam tujuan tersebut. Karena apa? Tujuannya nanti bisa saja berupa label yang akan digunakan. Atau mungkin, nah, kalau tujuan sudah sifatnya adalah label pasti. Karena apa? Karena nilai dari tujuannya tersebut sebagai bagian. Misalkan contoh di Jakarta misalkan. Atau dari Tangsel menuju Surabaya misalkan. Tujuannya Surabaya, misalkan seperti itu. Caranya bagaimana kita bisa menuju Surabaya? Entah naik kapal laut kah, menggunakan kereta api kah, kita menggunakan pesawat sekalipun, atau bahkan jalan kaki sekalipun, atau bahkan naik motor pun, atau bahkan naik sepeda pun, berbagai cara bisa kita lakukan. Nah, tujuannya Surabaya itu sebagai sebuah label. Surabaya. Sudah pasti, kalau secara tidak langsung dalam hati kita, pasti ingat dengan yang namanya Surabaya tersebut.
Nah, dari tujuan itulah secara tidak langsung akan menjadi batasnya kita lah istilah. Oh ya, bahwa itu tidak lebih dari proses yang berhitung tadi. Karena apa? Secara jarak pasti akan berbeda. Walaupun tujuannya sama. Bahkan secara waktu pun juga pasti berbeda. Nah, dari proses-proses itulah secara tidak langsung ketika proses loopnya tersebut akan berjalan dengan tujuan labelnya tersebut. Nah, dari perintah inilah nantinya akan digunakan bahwa yang perlu dimaksudkan itulah bagaimana bisa melewati tempat data tersebut. Karena jika kita tidak bisa mengikuti perintahnya tersebut, maka programnya tetap akan dieksekusi. Sehingga kemungkinan besar akan mengalami atau bahkan menyebabkan yang namanya hang di situ. Tidak apa-apa Mas Hakim. Nah, contoh misalkan ikan misalkan di dalam sebuah kolam. Contoh sebuah kolam. Ada ikannya. Ada ikan yang hidup, ada ikan yang mati misalkan seperti itu. Nah, pada saat dibersihkan sekalipun kolamnya tersebut, juga ikan yang mati pun juga akan dibersihkan kolamnya dengan menggunakan air yang bersih tadi. Nah, dengan cara itulah secara tidak langsung pasti akan ikut walaupun di dalamnya kotor tadi itu tadi perlu dibersihkan. Karena apa? Kalau kita tidak bersihkan dari proses tersebut, maka yang akan terjadi adalah tidak sesuai. Misalkan jumlah ikan yang matinya misalkan berbanding 50-50 lah, misalkan 50-50. Seharusnya kan bisa kita saring ikan yang mati tersebut, kita buang tanpa harus menguras kolamnya tersebut. Akhirnya apa? Karena kita ingin membersihkan kolamnya sekalian, kita bersihkan sekalian, mau tidak mau, ikan yang mati tadi dengan ikan yang hidup akan menjadi satu bagian. Artinya dia akan tetap ikut. Karena apa? Di dalam satu satu bagian tadi. Ya, sebenarnya banyak contoh yang bisa kita lakukan. Tidak hanya itu saja. Sekalipun dalam bentuk yang misalkan contoh kendaraan sekalipun. Banyak sekali kita lakukan di situ. Nah, dengan cara demikian itulah sebenarnya perlu diringkas bahwa jumping pun juga berdasarkan dengan kondisionalnya ataupun tidak kondisional. Karena apa? Kalau jumping tersebut dilakukan dengan cara yang tadi seperti itu tadi, mau tidak mau dengan prosesor tersebut ikut misalkan seperti itu, maka prosesnya pun pasti akan berbeda. Kondisional dengan tidak kondisional, artinya kalau sifat tadi tidak kondisional, artinya sudah pasti. Tetapi kalau kondisional, berarti sifatnya adalah bahwa jam tersebut bisa dilakukan kapan, bisa dikerjakan kapan, akan dikerjakan, akan dilakukan. Dari situlah bahwa ini beberapa tabelnya ya, yang dilakukan dengan menggunakan metode besar tersebut. Bahwa proses melompatnya pun, proses jamnya tersebut, maupun proses dikremenya sekalipun, atau bahkan prosesnya yang dari beberapa bagian tersebut sebenarnya sudah tersesuaikan. Artinya memang butuh langkah yang dilakukan. Langkahnya bagaimana? Ini beberapa. Jadi langkahnya pun juga bisa dilakukan dengan cara melompat.
dengan cara jam tersebut. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai berbagai hal. Dengan demikian memang ataupun dengan menggunakan decrement tersebut antara penambahan atau pengurangan tersebut. Nah, yang perlu kita catat bahwa setiap semua perintah tersebut memang dikatakan sebagai kondisional karena programnya pun melompat berdasarkan dengan lokasi yang ditunjuk tadi. Ataupun mungkin hanya sekali saja dilakukan prosesnya. Atau bahkan mungkin misalkan kondisinya tidak diminta harus terpenuhi. Atau bahkan tidak terpenuhi sekalipun. Itu tadi, karena sifatnya kondisional, maka istilahnya boleh iya, boleh tidak dilakukannya. Kalaupun sekali ya sudah, sekali saja proses itu dilakukan. Kalaupun berulang kali ataupun bahkan harus terpenuhi sekalipun, ya harus dilakukan dengan demikian tadi. Jadi bahwa memang sebenarnya instruksi jam tersebut memang akan lebih mudah dipahami atau mudah dimengerti dengan cara kondisional tadi. Karena tidak tertuju misalkan tanpa harus ada 100 ya 100 tidak. Tetapi sifatnya kondisional itu tadi, kapan pun bisa dilakukan. Tanpa harus mengikuti jumlahnya tadi. Tapi kalau sudah sifatnya harus terpenuhi di dalam kondisional tersebut, maka kondisionalnya terkesampingkan. Yang harus dilakukan adalah harus terpenuhi dahulu. Barulah proses jam tersebut akan berjalan. Dari berbagai macam itulah sebenarnya proses itu akan tetap kembali dengan yang namanya sebuah tujuan, sebuah alamat tujuan atau alamat yang ditunjuk sekalipun. Karena perlu diisi dari setiap perintahnya atau instruksinya terus. Dari setiap perintah itulah pasti memiliki sebuah nilai. Tadi yang saya bilang, di Tangsel ke Surabaya ada nilainya. Misalkan ke Surabaya ingin misalkan contoh mencari sebuah kuliner misalkan seperti itu. Atau mungkin misalkan contoh lagi dalam keadaan puasa seperti ini. Mungkin misalkan ke Surabaya pasti kan lebih cepat secara waktu. Tetapi secara jarak dari arah selatan menuju ke Surabaya pasti lebih lebih jauh. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dengan penggunaan label-label itulah sebagai alamat tujuan yang ditujukan tadi, ternyata memang harus berlaku dengan proses yang namanya register tersebut. Inilah yang seharusnya tidak perlu dilengkapi dengan penggunaan operan apapun di dalam sebuah sintaksnya. Dari situlah bahwa operan tersebut memang sudah terintegrasi. Agar apa? Agar instruksinya bisa berjalan sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan itu digunakan dengan menggunakan register yang lain? Artinya dengan penggunaan proses yang lain. Apakah akan bisa atau tidak? Pastinya bisa. Karena apa? Karena itu tadi, bahwa instruksinya itu dilakukan berdasarkan dengan instruksi yang lain tadi. Artinya pasti akan berbeda. Instruksi A misalkan, apakah dia akan mengikuti instruksi yang B? Belum tentu. Tapi kalau instruksi A tersebut akan menjalankan instruksi A tadi, maka akan jalan. Yang boleh dikatakan di sini lain bahwa misalkan instruksi yang B tadi, apakah akan mengikuti instruksi yang B pun sudah pasti. Tetapi kalau misalkan dari A yang ke B, belum pasti. Sifatnya seperti itu, walaupun memang sebenarnya bisa. Nah, tetapi harus secara berurutan dengan instruksi yang tadi, tanpa penggunaan yang seharusnya sesuai tadi. Nah, kalau misalkan jalan dengan sesuai, maka harus melompat dengan proses yang lain. Artinya, berjalan pun pasti akan
berbeda. Disinilah nilai instruksinya pasti akan berbeda. Kalau misalkan yang perlu kita katakan, misalkan kita isi sebuah nilai dari registernya tersebut, misalkan adalah nilainya 0. Dengan penambahan nilai itulah, dengan penggunaan angka 5055 heksa tersebut, artinya memindahkan bahwa register yang sudah dilakukan tadi perlu disalin atau di-copy. Agar apa? Agar bisa melompat, agar bisa jump ke bagian tertentu tadi. Nah, dengan cara melakukan perpindahan. Nah, dengan cara melakukan perpindahan inilah sebenarnya juga pasti akan memiliki nilai tersendiri tadi. Tapi instruksi itulah dengan penggunaan yang namanya carry flag. Carry flag inilah sebagai sebuah penentu. Sebagai sebuah penentu ketika keputusannya nanti akan berjalan dengan menggunakan proses jump. Saat ketika eksekusi sebuah alamat tujuan tadi, maka CPU-nya pasti akan memeriksa bagaimana status dari carry flag-nya tersebut. Kalau proses penentunya sudah ditentukan, sudah dilakukan proses keputusannya seperti apa, maka yang terjadi adalah proses itu akan tetap berjalan. Atau bahkan dia bisa melompat ke alamat tertentu tadi. Atau bisa saja tidak sama sekali. Kenapa perlu melakukan sebuah eksekusi instruksi yang lain tadi? Artinya bisa saja dengan penggunaan bit yang lain selain dengan menggunakan carry flag tersebut. Sebenarnya tadi kondisional tadi, apakah dia akan terus bekerja dengan menunjukkan alamatnya tersebut atau tidak sama sekali dengan prosesor tersebut. Tetapi tetap akan terus dieksekusi. Nah, proses eksekusi itulah sebenarnya akan terus memakan. Dalam artian adalah memakan dalam proses menyimpannya nanti. Karena apa? Kalau semakin lama nilainya tersebut akan semakin banyak, maka proses perpindahannya sekalipun juga akan semakin banyak. Begitupun juga dengan yang lain ketika ditujukan. Nah, dari nilai tujuan itulah bisa saja dengan penggunaan yang namanya increment. Ya, tidak lagi menggunakan decrement, menggunakan incrementnya. Agar apa? Agar bisa terselesaikan dari proses yang katakan sebagai instruksi jump tersebut. Nah, karena sifatnya itu adalah kondisional tadi, maka bisa saja masuk ke dalam sebuah golongan short jump tersebut atau lompat pendek. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa pahami bahwa semua lompat yang sifatnya bersyarat tersebut adalah suatu golongan yang pasti akan mengarah yang namanya short jump tersebut. Sehingga alamatnya tersebut yang akan dituju tidak lebih dari yang namanya minus 128 ataupun tidak lebih yang namanya dari 127 tersebut. Artinya sudah dibatasi nilainya tersebut. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Di antara nilai tersebut itu saja. Nah, jadi nilainya itulah sebenarnya relatif. Karena berdasarkan dengan alamat yang ada di instruksinya tersebut. Dengan instruksi itulah akan berada di bawah namanya instruksi lompat bersyarat tersebut.
Sebenarnya konsep ini sangat penting karena short jump itulah berada di dalam yang bersyarat tadi. Artinya sudah menjadi sebuah kondisional yang akan dikerjakan maupun yang akan dilakukan di situ. Berbeda hal dengan namanya lompat tidak bersyarat. Walaupun memiliki instruksi, tetapi lompat tidak bersyarat ini atau unconditional jump tersebut sebenarnya prosesnya adalah memindahkan controller tersebut ke tempat yang lain tanpa syarat ataupun kondisi apapun. Karena sifatnya unconditional, tidak bersyarat tersebut. Nah, dengan cara itulah, walaupun dengan proses perpindahan sebuah kontrol programnya, tapi sebenarnya unconditional ini ada 3 bagian. Ada yang long jump, ada yang absolute jump, ada yang namanya short jump. Nah, long jump, absolute, short jump, saya akan jelaskan sedikit setelah ini. Jadi, bahwa short jump, long jump, ataupun absolute tersebut, kalau dibagi menjadi 3 bagian, artinya adalah, walaupun boleh dikatakan sebagai long jump, artinya sebenarnya memiliki sebuah syarat kondisi. Karena tadi sifatnya unconditional tadi, pastinya akan mendapatkan instruksi dengan menggunakan 16 bit. Yang dimana adalah bit pertama itulah dikatakan sebagai output. Sedangkan 2 bit berikutnya, walaupun memiliki 3 bagian bit itu tadi, boleh dikatakan sebagai sebuah representasi yang dikatakan sebagai bit yang akan dituju nantinya. Dengan penggunaan 2 bit itulah, 2 bit yang selanjutnya itu, maka akan jadi namanya sebuah kontrol program yang nantinya pasti akan dipindahkan ke semua alamat tertentu di dalam memori tersebut. Nah, dan pastinya adalah bisa dijangkau karena berdasarkan dengan alamat yang dituju tadi. Nah, yang sini digarisbawahi atau perlu diketahui bahwa program kantor tersebut artinya menggunakan register secara khusus. Karena apa? Register yang secara khusus inilah secara tidak langsung akan akan memiliki 2 bagian byte tersebut. Dengan opcode secara langsung akan menuju program kantornya, atau tidak semua alamat bisa digunakan dengan penggunaan chip tertentu misalkan, karena sifatnya hanya untuk menyimpan saja. Oleh karena itu misalkan dengan penggunaan chip dari Atmel, nah disitulah dia hanya misalkan menggunakan 4 kilobyte sebagai besaran dari memorinya tersebut yang diletakkan di dalam sebuah memori. Nah, karena tadi sifatnya tidak semua dengan penggunaan alamat tersebut yang bisa digunakan, begitu pun juga namanya chip dari Atmel tersebut. Nah, hasilnya terbatas nilainya. Tidak bisa lebih, juga tidak bisa kurang. Sehingga yang terjadi adalah perlu membuat programnya.
Agar apa? Agar bisa memperlihatkan dengan alamat yang dituju tadi. Sehingga saat itulah long jump bisa berkembang, bisa berjalan. Dengan sampai malah melompat ke alamat yang kosong. Karena sifatnya unconditional itu tadi, artinya lebih efisien. Karena tidak terbatas tadi. Sifatnya unconditional, tidak kondisional tadi. Nah, baik itu short jump maupun absolute. Nah, long jump ini lebih sifatnya uh, tadi unconditional tersebut, yang dimana bahwa instruksinya hanya membutuhkan dua bagian bit saja, dua bit saja yang digunakan, sehingga bisa menghemat penggunaan memorinya tersebut menjadi lebih lebih baik dari proses jamnya tersebut. Berbeda halnya dengan absolute jam. Kalau absolute jam, di mana adalah proses lompatnya tersebut tidak bersyarat. Atau boleh dikatakan menengah. Sifatnya absolut ya. Yang digunakan adalah instruksi dengan penggunaan dua bit tersebut. Tapi prosesnya sebenarnya mirip dengan yang namanya long jump. Namun hanya dibatasi dengan penggunaan bloknya yang secara sama dari nilai antara tersebut. Oleh sebab itu, bahwa setelah proses absolute jam tersebut, yang dimaksudkan adalah bagaimana alamat instruksi tersebut bisa tepat berada di bawah yang namanya absolute jam. Ataupun misalkan alamat labelnya berdasarkan dengan tujuan tersebut. Karena tadi dengan penggunaan blok tersebut, artinya harus berdasarkan dengan bloknya tadi. Tidak bisa lebih dari nilai tersebut. Artinya harus sama nilainya yang dilakukan di situ. Jadi secara tidak langsung bahwa setelah alamat itu bisa diinstruksikan dalam sebuah absolute jam, maka di antara nilai tersebut perlu yang dilakukan adalah alamat yang dituju nanti berada di antara blok tersebut. Artinya bloknya sama. Jadi tidak bisa keluar dari bloknya. Ya. Anggaplah misalkan dengan penggunaan sebuah jalan misalkan di antara komplek A dengan komplek B, ketemunya berada di tengah-tengah komplek tersebut. Artinya tidak bisa keluar dari komplek A ataupun tidak keluar dari komplek yang B. Artinya tetap akan di situ. Walaupun sifatnya adalah di antara tadi, di antara blok tersebut secara penggunaannya. Dari situ nanti instruksinya akan lebih efisien dibandingkan dengan yang namanya per jam secara penggunaan memori chipnya tersebut. Karena hanya menggunakan dua bitnya saja yang digunakan di situ. Absolute jam lebih memudahkan lagi. Berbeda hal dengan namanya short jam. Kalau dengan penggunaan short jam tersebut, sebenarnya secara tidak langsung adalah tanpa syarat tadi. Karena sifatnya adalah jaraknya pendek. Nah, jarak itulah yang dikatakan sebagai relatif. Nah, pasti dengan penggunaan dua bit. Sifatnya seperti itu. Dengan bit pertama dengan penggunaan opcode tersebut, ataupun bit berikutnya dengan penggunaan alamat yang relatif dengan yang dituju tadi, sehingga nilainya di dalam bit tersebut bukan sebagai sebuah representasi dari alamat yang dituju, melainkan
nilai relatif yang akan berada di dalam sebuah nilai terjangkau tersebut. Sangatlah berbeda dengan long jump ataupun absolute jump. Karena nilainya dari short jump tersebut benar-benar berada di dalam sebuah alamat yang dituju nanti. Apakah yang dimaksud dengan relatif ini? Nah, kalau dikatakan relatif artinya adalah nilai dari kedua tujuan bisa saja kecil, bisa saja besar. Nah, kalau kecil pasti memiliki alamat tujuan yang pastinya nanti berada setelah instruksi tersebut dari short jump. Nah, kalaupun nilainya besar ataupun bahkan sama sekalipun, maka alamat tujuannya akan berada setelah instruksi short jump tersebut dikurangi dengan yang namanya to complement tersebut dari tujuan yang ada. Jadi, cara tidak langsung, sebenarnya relatif ini bisa saja kecil, bisa saja besar, atau bahkan bisa saja sama secara instruksinya. Nah, secara instruksi inilah yang nantinya boleh dikatakan berbeda. Nah, bit keduanya ini boleh dikatakan sebagai bilangan bertanda. Karena memiliki nilai positif ataupun memiliki nilai negatif tadi. Sifatnya adalah itu tadi, bertanda tadi. Dengan demikian itulah bahwa alamat tujuannya tersebut harusnya sebenarnya sama ataupun bahkan di antara. Nah, di antara nilai minimal ataupun di antara nilai nilai maksimal tersebut. Jadi, secara tidak langsung bahwa sebenarnya instruksinya memang berdasarkan di dengan kondisional. Walaupun boleh dikatakan short jump itu lebih tadi tidak bersyarat. Tapi secara kondisionalnya itu akan dilakukan. Karena apa? Berdasarkan dengan mekanismenya tadi. Sifatnya sama dalam menentukan alamat tujuan tersebut. Nah, alamat tujuan inilah yang boleh dikatakan sebagai relatif tadi. Bisa saja kecil, bisa saja besar, ataupun bisa saja sama yang berdasarkan dengan instruksi yang berkaitan tadi. Nah, dengan cara menghitung alamat tujuan itulah, maka proses bitnya tersebut berdasarkan dari instruksi yang akan langsung ditambahkan dengan namanya counter tersebut. Nah, dengan proses itulah, maka akan berlanjut, maka akan menjalankan sebuah instruksinya tadi. Dengan cara itulah juga proses bitnya kan seperti bila dikatakan sebagai bilangan bertanda, sehingga nilainya bisa saja positif. Karena programnya itu akan melompat dari instruksi yang ada tadi. Ataupun bisa saja nilainya negatif, karena programnya juga akan melompat di atas. Tadi sifatnya di bawah, ini lebih sifatnya di atas. Kalau positif sifatnya ada di bawah, kalau negatif berada di atas. Instruksinya pasti akan berbeda-beda. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa dengan penggunaan instruksinya tersebut sebenarnya juga dilakukan lokasinya, tujuannya, ataupun outputnya sendiri, ataupun bahkan barisan ataupun instruksinya juga. Jadi setiap lokasi pun juga ditujukan seperti apa. Tidak semuanya sama, baik itu output maupun baris ataupun bahkan instruksinya. Contoh misalkan lokasi 000, misalkan opcode adalah 7800 di baris kedua. Artinya perpindahan. Berbeda dengan lokasi 00 tanpa ada opcode di baris pertama.
Instruksinya adalah mengorganisirnya saja yang dilakukan di situ. Pindahannya bisa saja berlanjut, bisa saja selesai, ataupun bisa saja berpindah juga yang dilakukan. Berpindah dengan apa? Dengan instruksi-instruksi yang lain. Berdasarkan dengan registernya tadi. Nah, ataupun bisa jadi selesai, misalkan selesai di situ tanpa ada tanpa ada apa ya namanya istilahnya, pada prosesnya lagi. Nah, disitulah secara tidak langsung sebenarnya kalau digarisbawahi bahwa semua proses jump forward atau forward jump tersebut sebenarnya memiliki sebuah target. Ya, itu ya. Saya simpulkan saja bahwa dengan cara menghitung dari mulai menambahkan proses counter tersebut, kalau dilihat secara langsung memang dikatakan relatif. Bisa saja besar, bisa saja kecil, bisa saja sama. Nah, dari masing-masing itulah memang dikatakan relatif secara penilaiannya, secara nilainya saja. Tetapi sebenarnya tujuannya tetap menuju ke alamat yang sebenarnya ada. Dengan proses pertambahan itulah, dengan proses misalkan pengurangan itulah, nah proses-proses itulah sebenarnya secara tidak langsung tadi instruksinya pasti dikatakan bisa saja sama, bisa saja kurang, bisa saja lebih. Karena sifatnya tadi relatif. Nah, dari situlah sebenarnya boleh dikatakan relatif karena bisa saja ditambahkan dengan instruksi yang lain. Ataupun bisa saja relatif karena dikatakan sebagai bilangan bertanda. Sudah ditentukan tadi. Ini bisa saja sama. Dan cara penjumlahan yang sebenarnya sedikit berbeda inilah sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa bisa saja sifatnya low ataupun bisa saja sifatnya high dalam proses mendapatkan nilainya tersebut. Nah, sifat low dengan high tersebut itulah sebenarnya memiliki target tadi. Targetnya tetap akan sama. Nilainya harus berada di yang berbeda. Jadi nilai tetap tujuannya sama yang dilakukan di situ. Kalau nilainya berbeda, ditentukan. Kalau misalkan nilainya tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka yang terjadi adalah apa? Nilainya tadi bisa saja negatif, bisa saja positif, walaupun sebenarnya relatif tadi. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan demikian memang proses jam itulah bisa saja ke belakang atau dikatakan forward jam. Nah, kalau boleh dikatakan dulu waktu sekolah ya scroll ke belakang, scroll ke depan lah, anggaplah seperti itu. Ini lebih scroll ke belakang, akan berbalik atau melompat ke belakang. Nah, walaupun di sini dikatakan sebagai alamatnya memiliki nilai relatif, tetapi lebih ditambahkan. Karena sifatnya di antara tadi. Kalau ditambahkan, maka yang terjadi adalah proses yang ke belakang inilah berdasarkan dengan tadi. Minus 1 ataupun bahkan sampai dengan 128 sebagai nilai dari relatifnya tadi. Nah, dengan penambahan sampai dengan 128 itulah, walaupun dikatakan tadi relatif, maka bisa ditentukan alamat tujuannya berada di titik 128 tersebut. Ataupun di titik minus 1. Artinya tidak keluar dari itu. Space-nya sudah ada yang ditentukan. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, dari situlah kita bisa menentukan bahwa CPU tersebut sebenarnya bisa dibedakan. Mana yang lompat ke depan dan mana yang lompat ke belakang. Karena memang tidak semua lompat relatif itu tidak memiliki jangkauan. Baik itu sesudah instruksi ataupun paksa harus keluar dari jangkauan tersebut. Dengan maksudnya dengan cara apa? Dengan penggunaan assembler. Nah, dengan penggunaan assembler inilah sebenarnya kita bisa diberitahu bahwa pasti menggunakan yang namanya fairless sebagai destination address out of range for relative referensi. Artinya referensi yang relatif memiliki antara destinasi yang di luar dari alamat tersebut. Itu yang dilakukan. Nah,
Sebelum saya lanjut ke start, karena sudah ajan, silakan kalian untuk buka puasa dulu. Silakan. Ya, sampai kalian puas, sampai kalian berbuka, saya lanjutkan. Start ini sebagai suatu area di mana sebuah memori tersebut akan menyimpan
sifatnya datanya sementara tersebut. Nah, bisa saja menggunakan namanya instruksi call. Nah, kalau instruksi call ini sebagai sebuah menyimpan. Karena tadi menyimpannya sifat datanya sementara, kalau inilah menyimpan sebuah alamat tersebut, kemudian akan dikembalikan kepada sebuah prosedur. Tapi instruksi write tersebut akan mengambil nilainya dari stack dan akan mengembalikannya kepada objek tersebut. Dengan ataupun dengan read, konteksnya berbeda. Baik itu menyimpan, kemudian dikembalikan konteksnya. Sedangkan read, kita mengambil dahulu tanpa menyimpan apa, kemudian dikembalikan. Sebenarnya tujuannya sama, sama-sama mengembalikan instruksinya tersebut. Tetapi caranya berbeda di situ. Konteksnya cara dengan konteks cara yang berbeda. Dengan menyimpan maupun mengambil itulah. Dengan demikian, sebenarnya kejadiannya sama. Baik itu in maupun iren. Nah, dengan proses instruksi in itulah, maka akan mengambil atau memanggil namanya interrupt. Nah, kemudian akan menyimpan sebuah register flag stack tersebut. Kemudian code segment, kemudian offset. Nah, sedangkan instruksi array ini akan digunakan. Bagaimana itu bisa dikembalikan dari yang namanya pemanggilan interrupt. Dari situlah ada dua bagian yang berbeda. Ada yang namanya push, ada yang namanya pop. Sama-sama menyimpan. Kenapa saya bilang tadi sedikit berbeda, walaupun ada di dalam sebuah stack. Kalau push, lebih kepada bagaimana menyimpan sebuah nilai. Nah, ada di dalam stack tersebut. Sedangkan pop, lebih bagaimana mengambil nilainya dari stack tersebut. Itu yang dilakukan. Jadi, secara tidak langsung, dengan sudah memiliki perbedaan tersendiri. Nah, sintaksnya pun pasti akan berbeda. Dengan nah, sini sketnya ya, saya catat bahwa dengan pop itu sebenarnya bekerja sama-sama memiliki 16 bit. Sama-sama memiliki 16 bit. Tetapi push memiliki pekerjaan namanya immediate. Dia bekerja untuk apa namanya kode tertentu ataupun kode setelahnya yang dilakukan. Dengan pop sebenarnya kerjanya sama, memiliki 16 bit yang dilakukan. Hanya saja prosesnya yang berbeda tadi, baik itu menyimpan maupun mengambil dari stacknya tersebut. Nah, ada yang namanya last in first out. Last in first out itulah sebagai sebuah algoritma. Sedikit jelaskan ya. Bahwa artinya secara push nilainya tersebut dilakukan satu persatu. Misalkan contoh 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang akan menjadi last in first out tersebut adalah 5 dahulu yang dilakukan. Barulah 4, kemudian 3, lalu 2 dan 1. Itu yang dilakukan.
Jadi secara tidak langsung push dengan tersebut jelas berbeda. Nah, pop itulah yang tadi saya bilang dia menyimpan sama-sama memiliki 16 bit tersebut. Tetapi push lebih kepada bagaimana itu diambil atau mengambil di 16 bitnya tersebut. Jelas berbeda. Ketika masuk nilai 1, 2, 3, 4, 5, misalkan seperti itu. Yang dibagikan atau dikatakan sebagai last in first out tersebut adalah 5 dahulu yang di atas. Barulah sampai ke bawah. Sama hal seperti apa namanya uh, sebuah lift. Itu kan dari lantai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau misalkan sudah mentok di 5, dia akan turun ke bawah 5, 4, 3, 2, 1. Juga seperti itu. Jadi saling berkaitan. Ketika proses itu dilakukan, tidak tiba-tiba langsung di atas. Ya, step by step tetap akan sama. Hanya saja mungkin ketika kita lantai 5, dia akan menuju ke lantai 5. Padahal setiap lantai itu sebenarnya sudah ada pergerakan. Sudah ada istilahnya, sudah ada kodenya. Ini lantai 2, ini lantai 3, lantai 4, lantai 5. Baru mentok ke 5, walaupun lantai ke langsung ke bawah juga seperti itu. Juga sedemikian. Jadi tidak serta-merta bahwa yang dilakukan berbeda. Jumlah yang diputus dengan penggunaan maupun pop tersebut sebenarnya sama. Nah, karena kalaupun tidak, maka stucknya tersebut akan terjadi sebuah korup. Dan tidak akan kembali ke namanya dalam sebuah operating system tersebut. Dengan demikian bahwa sebuah instruksi red tadi sebenarnya akan kembali ke sebuah operating system. Jika program tersebut dimulai ketika alamat tersebut dikembalikan. Nah, push dengan pop tersebut sebenarnya berguna juga karena tidak memiliki cukup register yang dioperasikan. Artinya bisa saja menyimpan nilai originalnya dari sebuah register tersebut sifatnya push ataupun bisa menggunakan register tersebut sebagai sebuah tujuan atau bahkan bisa dikembalikan sebagai nilai original kembali. Sudah disimpan, dikembalikan nilai originalnya dari register tersebut. Itu juga dikatakan sebagai sebuah pull. Artinya memang saling berkaitan yang dilakukan atau yang digunakan. Saya skip ya sedikit. Jadi bahwa pertukaran yang terjadi inilah karena memang sebuah stack tersebut memiliki atau menggunakan yang namanya last in first out atau LIFO. Kan ada ya dulu, ada LIFO, ada VIVO, ada apapun seperti itu. Nah, ini yang digunakan adalah last in first out itulah. Jadi secara tidak langsung pada saat itulah pop akan mendapatkan nilai yang pertama tadi. Karena area memorinya itulah akan di-set demikian oleh register. Dan nanti register itu akan men-set dalam sebuah operating system. Nah, saat itulah program akan dikerjakan atau dimulai. Dengan penggunaan push search ataupun pop destination tersebut, artinya kalau push search adalah mengurangi dua instruksi dari register tersebut, kemudian ditulis ke dalam nilai source-nya. Nah, sedangkan pop destination di sinilah dia menulis nilai alamat, barulah ditambahkan dengan ke sebuah register tersebut. Dengan demikian, maka alamat yang tadi sudah ditunjuk, maka akan dinamakan sebagai the top of the stack tersebut, atau nilai tertinggi dari stacknya tersebut. Nah, secara umum, pasti menggunakan yang namanya kode segmen, ataupun stack pointer sebagai nilainya. Nah, dalam alamat itulah nanti akan disimpan bagaimana alamat tersebut. Ketika nanti sudah disimpan, akan dikembalikan dengan instruksi yang namanya run tersebut atau dieksekusi berdasarkan dari akhir programnya tersebut. Nah, terakhir adalah logika. Saya akan jadi kalian ada kuliah lagi ya. Bahwa instruksi logika ini sebenarnya menggunakan operasi logika juga. Ada yang namanya operasi AND, OR, kemudian XOR, kemudian clear, kemudian complement, kemudian pergeseran kanan atau kiri, kemudian penukaran data, itu yang dilakukan di dalam logika.
secara demikian, secara tidak langsung bahwa instruksi dengan program tersebut yang dilakukan atau yang dikerjakan berdasarkan dengan logikanya tadi. Dan demikian bahwa data yang dipakai pun juga dengan menggunakan operasi yang biasanya berupa data yang ada di dalam akumulator ataupun data yang ada di dalam memori data tersebut. Karena setiap instruksi logika itu akan berpengaruh terhadap sebuah register yang sifatnya boleh dikatakan di dalam sebuah prosesor. Ada yang dengan menggunakan carry flag, zero flag, misalkan seperti itu, menjaga ini. Since flag, kemudian over flag, kemudian parity flag, kemudian auxiliary flag, interrupt enable flag sekalipun ataupun direction flag itu dilakukan dengan berbagai macam logikanya, dengan berbagai macam operasinya. Dengan demikian saya simpulkan bahwa proses loop tersebut memang untuk perulangan. Ulangannya dilakukan berdasarkan dengan instruksinya. Nah, dari situ pun sebenarnya ada terjadi namanya jam maupun stucknya juga. Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian tadi. Ada absolute, ada short jam, ada yang namanya long jam. Nah, tiap jam tersebut berbeda-beda. Tidak semuanya sama yang dilakukan. Nah, sedangkan task pasti menggunakan call dengan read sebagai proses menyimpan maupun mengambil nilainya. Nah, jelas pasti akan berbeda. Nah, tadi kalau yang terakhir adalah operasinya. Banyak hal yang digunakan dengan operasi-operasi tersebut, operasi secara logikanya. Nah, sebenarnya sudah saya singgung mengenai operasi ini. Nah, operasi yang ada di dalam sebuah logika tersebut memang berdasarkan sebuah instruksi. Kalau N misalkan, kemudian OR, XOR sekalipun, eksklusif OR, atau mungkin clear, atau bahkan complement, kemudian pergeseran kanan atau kiri, kemudian penukaran data, itu berdasarkan dengan instruksi yang terjadi di dalam operasi logika. Dengan demikian, secara operasi di dalam materi hari ini, bahwa logika, kemudian jam, kemudian stuck, kemudian loop, itu dalam bagian yang namanya proses assembly sendiri. Jadi secara tidak langsung, bekerjanya berdasarkan dengan assembling tersebut. Caranya bagaimana, prosesnya bagaimana, itu masing-masing cara. Jadi dengan cara melompatkah, dengan langsung tuju ke dalam sebuah tujuan alamat, atau mungkin dengan perantara push maupun push, dengan cara menyimpan ataupun mengambil kembali, seperti itu berbagai macam caranya. Intinya adalah jika prosesnya tersebut pasti berbeda-beda, tidak semuanya sama yang dilakukan. Dengan cara demikian, jadi secara tidak langsung bisa berjalan secara baik. Mungkin itu saja materi saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Kemudian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat malam. Kalian bisa melanjutkan mata kuliah kembali. Prioritas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Mas.